Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Senanto Kalkausar. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS generatif AI yang telah saya kerjakan. Pertama, di sini adalah penjelasan artikel Attention is all you need. Inti dari artikel tersebut adalah sebelum artikel ini dibuat, model-model canggih untuk tugas pemrosesan bahasa seperti penerjemahan mesin didominasi oleh arsitektur yang menggunakan recurrent neural network seperti LSTM dan juga GRU. Kelemahan utama dari RNN sendiri adalah pertama bersifat sekuensial, yang mana RNN memproses data kata-kata dalam kalimat satu persatu secara berurutan. Kelemahan keduanya adalah lambat. Sifat sekuensial ini menghalangi proses paralelisasi pemrosesan data secara bersamaan, sehingga membuat pelatihan model menjadi sangat lambat dan sulit memanfaatkan GPU modern secara maksimal. Solusi yang diusulkan oleh penulis adalah arsitektur transformer yang sama sekali tidak menggunakan lapisan recurrent atau RNN. Sebagai gantinya, model ini sepenuhnya bergantung pada mekanisme yang disebut dengan atensi atau attention, khususnya pada self-attention atau atensi diri, untuk memodelkan hubungan antara input dan output. Komponen inti dari arsitektur transformer menggunakan arsitektur encoder-decoder standar, yang mana encoder bertugas sebagai membaca kalimat input dan mengubahnya menjadi serangkaian representasi kontinu atau vektor, sementara decoder menerima hasil dari encoder dan menghasilkan kalimat output kata demi kata. Komponen kunci yang menggantikan RNN adalah multi-head attention atau atensi multi kepala. Ini adalah inti dari model, yang mana daripada hanya menghitung atensi sekali, model ini melakukannya berkali-kali secara paralel yang disebut dengan head atau kepala. Ini memungkinkan model untuk secara bersamaan memperhatikan informasi dari subspace representasi yang berbeda di posisi yang berbeda. Sederhananya, model dapat melihat hubungan antar kata dari berbagai sudut pandang. Misal satu head mungkin berfokus pada hubungan subjek kata kerja, head lain berfokus pada kata ganti. Lalu yang kedua adalah positional encoding atau pengodean posisi, yang mana karena model ini tidak lagi memproses kata secara berurutan, tidak ada RNN, maka ia tidak memiliki informasi tentang urutan kata. Untuk mengatasi masalah ini, penulis menyuntikkan informasi tentang posisi relatif atau absolut dari setiap kata ke dalam input. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi sinus dan kosinus dengan frekuensi yang berbeda. Hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa transformer lebih unggul dalam kualitas karena model ini mencapai state of the art baru, di mana skornya mencapai BLEU 28,4 pada tugas penerjemahan UMT 2014 Inggris ke Jerman, mengalahkan sebuah model terbaik sebelumnya termasuk Ensemble. Yang kedua, jauh lebih cepat untuk dilatih. Karena tidak bersifat sekuensial, transformer jauh lebih mudah untuk diparalelkan karena model ini dapat dilatih dalam waktu yang jauh lebih singkat. Misalnya 3,5 hari pada 8 GPU P100, yang merupakan sebagian kecil dari biaya pelatihan model kompetitor pada saat itu. Lalu soal kedua adalah menjelaskan 3 bentuk kerugian atau loss function dari Keras. Berdasarkan dari tautan ini, losses ini adalah penjelasan untuk satu perwakilan dari setiap kategori kerugian. Perwakilan probabilistic losses atau kategorial cross entropy. Secara penjelasan, ini adalah fungsi kerugian yang paling umum digunakan untuk masalah klasifikasi multikelas. Contohnya ketika kita mencoba mengelompokkan sesuatu ke dalam salah satu dari 3 atau lebih kategori. Cara kerjanya, fungsi ini mengukur seberapa besar perbedaan antara distribusi probabilitas yang diprediksi oleh model. Misalnya 70% kucing, 20% anjing, dan 10% burung. Dan distribusi probabilitas yang sebenarnya, misalnya 100% kucing, yang direpresentasikan sebagai 1,00. Semakin yakin model memprediksi kelas yang salah, semakin tinggi nilai kerugiannya. Contoh penggunaan: memprediksi apakah sebuah gambar berisi kucing, anjing, atau kuda. Lalu yang kedua adalah perwakilan regression losses mean squared error atau MSE. Ini adalah fungsi kerugian standar untuk masalah regresi ketika kita mencoba memprediksi nilai numerik yang berkelanjutan dan bukan kategori. Cara kerjanya, MSI menghitung rata-rata
dari kuadrat selisih antar nilai yang diprediksi dan nilai yang sebenarnya. Dengan mengkuadratkan selisih, kesalahan yang lebih besar akan dihukum secara eksponensial lebih berat daripada kesalahan kecil. Contoh penggunaannya adalah memprediksi harga rumah berdasarkan luasnya atau memprediksi suhu untuk hari esok. Lalu yang ketiga adalah hinge loss. Hinge. Ini adalah fungsi kerugian yang awalnya dikembangkan untuk klasifikasi margin maksimum, terutama digunakan untuk model support vector machine atau SVM. Cara kerjanya, fungsi ini dirancang untuk masalah klasifikasi biner 2 kelas, di mana labelnya adalah 1 dan min 1. Kerugian hinge akan memberikan hukuman nilai kerugian positif jika model memprediksi kelas yang salah, atau jika prediksi benar tapi tidak cukup yakin, nilai prediksi terlalu dekat dengan 0. Jika model memprediksi dengan benar yang yakin, maka nilai kerugiannya adalah 0. Contoh penggunaannya adalah klasifikasi biner seperti menentukan apakah email yang datang adalah spam atau bukan spam. Lalu yang ketiga adalah chain out of, di mana sebuah toko menjual 650 buku dalam 1 bulan. Dari jumlah tersebut 25% buku fiksi, 35% non-fiksi, maka yang dicari adalah sisanya. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan teknik chain of thought. Pertama, kita perlu menemukan jumlah buku yang terjual, di mana data awalnya buku berjumlah 650. Lalu kita identifikasikan persentase yang diketahui, di mana buku fiksi sebanyak 25% dan non-fiksi 35%. Lalu kita hitung total persentase fiksi dan non-fiksi, di mana total persentase adalah persentase fiksi ditambah persentase non-fiksi, yang mana totalnya adalah 60%. Lalu kita hitung persentase sisa, yaitu buku pelajaran, di mana total keseluruhannya adalah 100%, maka kita lakukan pengurangan, di mana buku pelajaran, total keseluruhan dikurangi total persentase fiksi dan non-fiksinya, yang berarti 40%. Lalu kita hitung jumlah buku pelajarannya, karena kita mengetahui totalnya 40% dari 650 buku, maka kita lakukan perkalian, di mana jumlah buku pelajaran itu adalah persentase buku pelajaran dikali total buku, yang mana 40% dikali 650 sama dengan 260 buku pelajaran. Jadi jumlah buku pelajaran yang terjual pada bulan itu adalah 260 buku. Lalu soal keempat adalah alat visualisasi data AI. Berikut ini adalah 3 alat visualisasi data umum yang digunakan dalam konteks AI beserta fitur dan perbedaannya. Yang pertama adalah Tableau. Tableau adalah alat bisnis intelijen atau BI dan visualisasi data yang kuat yang telah mengintegrasikan banyak fitur AI. Fitur-fitur Tableau antara lain adalah visualisasi interaktif, memungkinkan pembuatan dashboard drag and drop yang interaktif. Lalu ada fitur AI, Insane GPT atau Tableau Pulse, yang menggunakan AI generatif untuk merangkum wawasan dan menyoroti metrik utama. Lalu ada S-Data, memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami atau NLP, dan Tableau akan otomatis membuatkan visualisasinya. Lalu ada Analytic Predictive, dapat menjalankan fungsi pemodelan dan peramalan atau forecasting prediktif langsung di dalam visualisasi. Lalu yang terakhir adalah konektivitas data, yang mana dapat terhubung ke berbagai sumber data, misalnya Excel, database SQL, hingga cloud data warehouse. Alat visualisasi yang kedua adalah Microsoft Power BI. Power BI adalah pesaing utama dari Tableau yang dibuat oleh Microsoft, yang juga merupakan platform BI dengan integrasi AI yang mendalam, terutama dalam ekosistem Microsoft. Fitur-fitur Power BI antara lain adalah integrasi Microsoft yang secara mendalam dengan layanan Microsoft lainnya seperti Azure, Microsoft 365, dan juga Copilot. Lalu ada Copilot atau Gen AI yang memungkinkan pengguna dapat menggunakan bahasa alami untuk membuat laporan, menghasilkan perhitungan DAX, dan mendapatkan rekuman data secara otomatis. Lalu ada Visual AI yang menyediakan visual bawaan seperti key influencer untuk analisis faktor pendorong, dan decomposition tree untuk root cause analysis. Lalu ada NLP Q&A yang mirip dengan S-Data pada Tableau yang memungkinkan query dalam bahasa alami. Fitur yang terakhir adalah BI Effective
yang mana Power BI sering dianggap lebih terjangkau daripada Tableau, terutama bagi perusahaan yang sudah menggunakan ekosistem Microsoft. Yang ketiga adalah TensorBoard. TensorBoard adalah alat yang berbeda dari dua alat sebelumnya, yang mana ini bukanlah alat BI, melainkan alat visualisasi yang dirancang khusus untuk memantau dan memahami proses pelatihan model machine learning, terutama TensorFlow dan juga Keras. Fitur-fitur dari TensorBoard antara lain visualisasi metrik yang melacak dan memvisualisasikan metrik pelatihan secara real time seperti loss dan juga akurasi dari waktu ke waktu. Kedua adalah grafik model yang menampilkan grafik operasional dari model atau arsitektur lapisan yang membantu dalam debugging arsitektur. Ketiga adalah visualisasi embedding yang memproyeksikan data berdimensi tinggi seperti word embedding ke dalam ruang 2D atau 3D menggunakan TSNI atau PCA untuk melihat pengelompokan. Lalu ada distribusi bobot yang menampilkan histogram bobot dari bias ke setiap lapisan model dari waktu ke waktu yang berguna untuk mendeteksi masalah seperti vanishing atau exploding gradient. Lalu yang terakhir adalah profiler yang membantu mengidentifikasi bottleneck kinerja baik GPU ataupun CPU usage selama pelatihan model. Di sini adalah perbedaan utamanya. Secara sederhana, Tableau fokusnya pada BI yang menganalisis dan menyajikan data bisnis untuk pengambilan keputusan. Microsoft Power BI juga sama, sementara TensorBoard adalah debugging dan monitoring machine learning yang menganalisis dan memantau proses pelatihan model AI. Pengguna dari Tableau adalah analisis bisnis, analisis data, dan juga manajer, sementara Power BI adalah orang-orang yang adalah pengguna di lingkungan Microsoft itu sendiri. TensorBoard sendiri adalah penggunanya data scientist, insinyur machine learning, dan juga peneliti AI. Jenis data Tableau adalah data bisnis, penjualan, keuangan, pemasaran, operasional. Microsoft Power BI sama seperti Tableau, sementara TensorBoard adalah data proses pelatihan model seperti logs, metrik, bobot model, dan juga gradient. Penggunaan AI pada Tableau diterapkan pada data untuk memberikan wawasan seperti NLP dan juga prediksi. Sementara Power BI yang diterapkan pada data itu adalah Copilot untuk melakukan NLP dan prediksinya. Sementara TensorBoard sendiri adalah AI adalah objek yang sedang divisualisasikannya. Secara singkat, Tableau dan Power BI adalah untuk menggunakan AI guna menganalisis data bisnis, sementara TensorBoard adalah alat untuk menganalisis AI itu sendiri saat sedang dibuat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.